Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin freezer box, yang mana untuk keluhan dari freezer box ini tidak dingin sama sekali ya. Baik, di sini saya lakukan pengamatan terlebih dahulu. Untuk freezer box ini di sini kapasitasnya cukup besar ya, dan memiliki dua pintu di bagian kanan dan kiri. Nah ini ya, isi dari ruang freezer box ini di sini cukup besar. Oke, di sini saya akan melakukan pengukuran terlebih dahulu. Berapa ya lebarnya ini? Di sini lebarnya kurang lebih sekitar 95 cm. Ya, wah. 95 cm. Lalu panjangnya berapa ya? Untuk panjangnya di sini saya lakukan pengukuran sekitar 198 cm. Oke, cukup panjang ya. Lalu berapa tingginya? Di sini tingginya kurang lebih sekitar 89 cm ya. Oke, setelah kita lakukan pengukuran dan bisa kita pastikan ini kategorinya freezer box jumbo ya, dan memiliki dua pintu. Namun ada yang lebih besar yang memiliki 3 pintu. Namun saya rasa ini sudah cukup besar ya. Untuk pengaturan suhu di sini termostatnya di posisi maksimal. Lalu bisa kita lihat untuk spesifikasinya. Di sini untuk modelnya yaitu MD0956W, kapasitasnya 980 liter. Dayanya 420 watt, arusnya di 4,1 ampere. Menggunakan refrigerant R290. Nah, ini adalah refrigerant terbaru yaitu R290. Baik, saya langsung saja menuju ke ruang mesin, yang mana di bagian ruang mesin di sini kita harus buka dulu ya kap penutupnya ini. Ada beberapa skrup yang harus saya lepas terlebih dahulu. Untuk freezer box sebesar ini biasa menggunakan double mesin. Namun bisa kita lihat di sini ternyata menggunakan satu mesin saja. Ya, oke. Di sini menggunakan satu mesin kompresor, menggunakan dua fan kondensor serta dua kondensor. Nah, ya seperti ini ternyata ya. Oke, untuk mesin kompresor yang digunakan di sini menggunakan mesin kompresor K480CU yang kategorinya adalah 3/4 PK, menggunakan refrigerant R290. Oke, sudah kita amati ya untuk dalam dari ruang mesin. Lalu di sini saya akan lakukan pengukuran berapa arusnya ini saat running. Di sini ada box terminal pada PTC relay dan overload. Saya buka dulu. Nah, di sini kita bisa ambil salah satu kabel yang menuju mesin kompresor, yang terutama yaitu di fase dan netralnya, salah satu saja. Bisa kita ukur berapa arusnya ini di saat running ini. Oke, untuk tang ampere sudah terpasang. Di sini masih menunjukkan di 0 ampere. Ya. Oke, saya akan lakukan pengetesan ya. Bisa kita lihat berapa arusnya. Ya, di sini arusnya menunjukkan di 2,9 ampere. Ya. Jadi saat start di sini arusnya di 2,9 ampere. Nah, ini ya arusnya.
Oke, bisa kita tunggu dulu ya di 2,92 ampere. Untuk di namepadnya di sini arusnya sebesar 4,1 ampere. Nah, di sini sudah ada tanda-tanda seperti tidak ada beban mesin kompresornya ini. Filter dryer di sini saya rasakan tidak ada terasa hangat. Oke, di sini mesin kompresor aktif bekerja. Mantap ini ya mesin kompresornya. Namun arusnya di sini menunjukkan 2,91 ampere. Yang pasti di dinding freezer ini di sini tidak ada terasa dingin karena memang seperti ada indikasi kebocoran nih. Jadi seperti tidak ada gas freon. Lalu kita kembali lagi, kita bisa lihat arusnya sekarang di 2,89 ampere. Baik, saya cabut dulu sumbernya, saya matikan. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa kerusakannya ini yaitu terjadi kebocoran pada sistem. Langkah selanjutnya di sini saya akan lakukan pengecekan ya. Apakah memang benar terjadi kebocoran pada sistem? Oke, di sini ada filter dryer yang mana nanti bisa kita cek apakah memang ada kebocoran di sekitaran pipa-pipanya ini. Lalu di bagian pipa balik kita cek semua. Di bagian pipa pengisian di sini juga kita cek. Lalu saya langsung lakukan pemotongan saja di bagian pipa pengisian ini untuk memastikan apakah ada kandungan gas freon yang keluar saat saya potong. Oke, ternyata benar ya, tidak ada gas freon pada sistem. Berarti positif ini terjadi kebocoran pada sistem. Dan di mana ya letak kebocorannya masih misteri ini. Kita pastikan apakah ada bercak oli di bagian sambungan-sambungan, filter dryer serta yang lain di sekitaran ini. Saya amati di sini sepertinya aman-aman saja ya untuk bagian sambungan-sambungannya ini. Lalu di bagian pipa balik di sini saya potong juga. Ini adalah pipa yang menuju ke evaporator. Nah, ini ya. Oke. Untuk pipa yang menuju ke evaporator saya potong. Di sini tujuannya saya ingin memastikan apakah ada kandungan air pada pipa evaporator. Saya hidupkan dulu mesin kompresornya ini. Nah, ini untuk mesin kompresor sudah aktif. Untuk pipa balik pastikan ada daya tekan. Dan kita coba lakukan sedikit flashing apakah ada kandungan air ya di bagian pipa evaporatornya ini. Dan sekaligus untuk memastikan daya tekannya ini oke, saya tahan dulu dan perlahan saya genjos ini. Oke ya, di sini tidak ada kandungan oli pada pipa evaporatornya. Jadi untuk kondisi perpipaannya aman, tidak ada kandungan air. Nah, ini aman untuk jalur pipa evaporator, tidak ada kandungan air.
Lalu di bagian ruang freezer, di sini kemungkinan terjadi kebocorannya di mana? Nanti kita bisa berikan air ya, untuk memastikan di mana titik kebocorannya. Oke, kemungkinan biasa di sekitaran bagian bawah. Baik, teman-teman, di sini saya akan lakukan tes press terlebih dahulu di bagian pipa evaporator yang saya curigai mengalami kebocoran. Di sini saya pasang dulu untuk pentil pengisian pada jalur evaporatornya. Nah, ini saya berikan pentil pengisian. Lalu saya lakukan pengelasan. Pastikan pada saat proses pengelasan ini jangan sampai terjadi kebocoran. Oke, setelah itu di bagian pipa kondensor, di sini ujungnya pipa kondensor yang menuju ke filter dryer, di sini juga saya potong. Nah, saya potong di sini. Jadi saya akan lakukan tes press di bagian jalur pipa evaporator. Apakah ada kebocoran? Oke, sudah terpotong. Di sini ujungnya ini akan saya tutup. Oke, di sini ujungnya saya tutup. Ini adalah ujung yang menuju ke jalur pipa evaporator di ruang freezer. Untuk melakukan pengelasan pada bahan besi digunakan serbuk borak. Nah, ini jadi supaya bisa menyatu antara kawat las tembaga dengan besi, itu harus menggunakan serbuk borak. Oke, setelah selesai di sini saya siapkan manifold. Di sini saya memiliki double manifold yang saya pasangkan pada jalur pipa evaporator. Nah, ini untuk selang manifold yang berwarna merah ya. Ini menuju ke jalur evaporator. Lalu saya berikan tekanan menggunakan mesin kompresor dari luar bekas kulkas. Di sini saya berikan tekanan nanti paling tidak di skala 400 PSI. Yang tujuannya agar bisa mendeteksi kebocoran yang cukup halus. Baik, di sini keran manifold saya buka terlebih dahulu. Oke, di sini saya berikan tekanan untuk bagian pipa evaporatornya ini. Saya berikan tekanan. Di sini proses penekanan sedang berlangsung. Kita tunggu dulu sampai di skala 400 PSI. Kita tunggu dulu ya. Di sini karena jalur pipanya itu cukup panjang, maka proses penekanannya ini agak sedikit lambat karena mesin pompa yang saya gunakan juga kapasitasnya kecil. Oke, kita tunggu dulu ya sampai 400 PSI.
Oke, di sini sudah mendekati di skala 400 PSI. Saatnya kita lakukan penutupan pada keran manifold ini. Ya, setelah itu, setelah yakin sudah pas di skala 400 PSI, keran manifold kita tutup saja. Oke, di sini sudah di setting di skala 400 PSI, keran manifold kita tutup. Selanjutnya pompanya kita cabut. Oke, di sini kita biarkan dulu ya dalam beberapa menit. Kita tunggu apakah ada penurunan. Kita tunggu dulu. Baik teman-teman, di sini setelah 1 jam kemudian saya kembali lakukan pengecekan, ternyata tidak ada penurunan di jalur evaporator. Nah, ini skalanya masih di 400 PSI. Jadi saya akan lanjut lagi ke jalur kondensor. Apakah memang terjadi kebocoran di jalur kondensor? Saya rakit dulu. Dan di sini setelah saya rakit, ternyata untuk jalur evaporator juga belum terjadi penurunan. Jadi terpaksa saya rakit di jalur kondensor juga untuk memastikan apakah ada kebocoran di jalur kondensor. Sama seperti jalur evap tadi ya, saya berikan ventil pengisian. Dan saatnya di sini saya akan lakukan tes press juga double ya. Jadi sekaligus saja supaya yakin ini di mana kebocorannya. Oke, saya hidupkan mesin pompanya. Di sini saya akan memastikan apakah kebocorannya ini benar di jalur evaporator apa di jalur kondensor. Karena tadi saya lakukan pengecekan di jalur evaporator dalam waktu kurang lebih 1 jam lebih ya, masih saja di skala 400 PSI ini. Jadi belum tahu di mana letak kebocorannya. Oke, saya press dulu untuk jalur pipa kondensornya. Oke teman-teman, di sini untuk jalur pipa kondensor kita setting di 400 PSI juga. Jadi apabila ada kebocoran halus itu pasti akan terdeteksi. Oke, setelah cukup saya tutup, lalu mesin pompanya kita matikan. Di sini sudah saya setting di skala 400 pada masing-masing jalur. Lalu saya rasa saya tinggal saja. Besok saya cek kembali di mana di antara kedua ini yang mengalami penurunan. Baik teman-teman, di sini setelah 1 hari saya diamkan saja. Bisa kita perhatikan untuk jarum manifold di warna biru di sini masih stabil ya di angka 400 PSI. Nah, ini artinya tidak ada penurunan di jalur pipa kondensor ini ya, artinya mantap, jalur pipa kondensor tidak ada masalah karena tidak ada penurunan. Lalu di jalur evaporator, nah ini ternyata terjadi penurunan ya, yang awalnya tadinya itu di skala 400 PSI sekarang dalam waktu 1 hari menjadi 350 PSI. Artinya ada masalah ini memang di jalur pipa evaporator. Jadi kebocorannya cukup halus, membutuhkan waktu 1 hari baru bisa terdeteksi. Oke, di sini sudah kita ketahui kebocoran di jalur evaporator. Jadi kita fokus di jalur evaporator, kita cari di mana titik kebocorannya. Untuk mencari titik kebocoran di bagian ruang flasher, terutama di bagian landasan bawahnya ini. Di sini kita berikan air, nanti kita cek
apakah memang ada gelembung-gelembung. Nah, di situ titik kebocorannya. Jadi saya akan lakukan pengecekan terlebih dahulu ya, di mana letak kebocorannya. Baik teman-teman, di sini setelah saya lakukan pengecekan dan memang benar. Di sini ya ternyata letak titik kebocorannya di bagian dasar ada pipa yang mengalami kebocoran. Jadi ternyata seperti ini. Di bawahnya ada pipa, yang mana biasanya di freezer box itu tidak ada pipa di bawah, tapi ini untuk tipe ini ada pipanya di bawah. Jadi di sini pipanya bocor sehingga gas freonnya habis. Oke, saya akan lakukan penambalan menggunakan kawat las alu platinum terlebih dahulu. Dan setelah saya lakukan pengelasan, penambalan ya, di sini kondisinya sudah tidak bocor lagi, artinya mantap. Jadi untuk selanjutnya tinggal kita rapikan saja platnya ini supaya terlihat sedikit rapi ya. Baik teman-teman, setelah saya lakukan penambalan dan sudah saya rapikan ya, seperti ini kondisinya. Tidak begitu rapi karena kondisinya basah ya, jadi agak susah. Terkecuali bila kita keringkan terlebih dahulu, baru kita lakukan penambalan, mungkin lebih enak. Namun tidak masalah. Langsung saja kita menuju ke jalur selanjutnya, yang mana di sini saya akan lakukan proses pengisian freon. Nah, di sini posisinya sekarang ini saya sudah melakukan proses vakum, yang mana sudah dilakukan proses vakum kurang lebih sekitar 30 menit. Di sini jarum manifold sudah menunjukkan di skala minus 30 PSI. Lalu pada jalur pembuangan, nah ini ya, di skala minus 30 PSI. Saya rasa sudah cukup. Di jalur pembuangan udara di sini pastikan sudah tidak ada lagi semburan udara. Saatnya dilakukan penutupan. Oke, setelah dilakukan penutupan tinggal dilakukan pengelasan. Nah, ini setelah dilakukan pengelasan, kita akan siapkan gas freon. Di sini tadi menggunakan freon R290. Nah, ini. Di sini saya siapkan refrigerant R290. Nah, ini demi mendapatkan hasil maksimal, saya beli kemasan masih asli nih. Refrigerant R290. Untuk mengetahui berapa tekanan aslinya ini untuk freezer box yang menggunakan refrigerant R290. Pada video saya sebelumnya saya ganti refrigerant R290 ini menggunakan MC22. Untuk tekanannya di skala 25 sampai 30 PSI. Lalu berapa tekanan aslinya pada refrigerant R290 ini? Maka dari itu saya sampai membeli satu kemasan freon ini untuk mengetahui berapa tekanannya ya. Oke, di sini saya buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold sebelum melakukan proses pengisian gas freon. Lalu setelah itu baru bisa kita lakukan pengisian gas freon. Lihat, di sini jarum manifoldnya masih di skala minus 30 PSI. Saya buka perlahan ya. Oke, saya buka. Di sini saya akan lihat berapa tekanan aslinya ini untuk refrigerant R290. Saya isi dulu perlahan-lahan ya.
Oke, kita isi dulu sampai paling tidak di skala 10 PSI, 20 PSI dulu untuk mendapatkan arus yang sesuai di bawah nameplate paling tidak tadi. Baik teman-teman, di sini setelah saya lakukan proses pengisian freon, untuk tekanannya saat ini di posisi 19 PSI atau 20 PSI. Nah, ini saya lakukan penambahan kembali karena masih belum pas ini tekanannya saya rasa. Oke, saya tambahkan ya. Di sini tekanannya sekarang sudah mendekati di 22 PSI. Nah, ini saya setting di 22 PSI saja. Oke ya, nih tepat di tekanan 22 PSI. Saya rasa sudah cukup untuk tekanan refrigerant R290 di skala 20 atau 22 PSI. Untuk arusnya di sini menunjukkan di 3,37 ampere. Oke, setelah saya diamkan dalam beberapa menit, bisa kita cek lagi. Tekanannya masih stabil di skala 22 PSI. Ini ya. Mantap ya. Jadi tekanannya cukup di 22 PSI atau 20 PSI mungkin. Lalu arusnya di 3,39 ampere. Oke. Untuk nameplate di sini standarnya yaitu 4,1 ampere. Jadi kita masih di bawahnya nameplate ya, yaitu 3,39 ampere. Filter dryer di sini saya rasakan wah terasa hangat ini, mantap. Jadi untuk proses pengisian gas freon untuk R290 itu tekanannya di skala 20 sampai 22 PSI itu sudah cukup. Namun apabila menggunakan penggantinya yaitu MC22 itu tekanannya di skala 25 hingga 30 PSI. Oke, selanjutnya saya tutup saja penutup pada pentil pengisian freon. Saya rasa sudah cukup ya. Jadi sudah saya dapatkan untuk datanya ini, tekanan freonnya yaitu di 22 PSI sudah kita catat tadi. Lalu bisa kita intip dulu bagaimana hasil sementara proses pembekuannya. Di dinding-dindingnya di sini bisa kita lihat ya. Untuk proses pembentukan saljunya benar-benar sudah merata hingga ke bawah. Nah, bisa kita lihat ya. Di sini sudah terbentuk saljunya sangat cepat. Jadi kelebihan dari R290 ini proses pendinginannya lebih cepat ternyata. Baik, selanjutnya di sini saya akan lakukan pengetesan. Ya, di sini saya berikan kemasan air mineral pada bagian ruang freezer ini. Bisa kita lihat nanti dalam waktu 1 hari bagaimana, apakah bisa membeku dengan sempurna. Kita biarkan dulu ya. Baik teman-teman, setelah saya lakukan pengetesan dalam kurun waktu 1 hari, di sini bisa kita lihat bagaimana hasilnya. Proses pembentukan saljunya di sini masih merata, stabil. Lalu untuk pembekuannya bagaimana? Di sini proses pembekuannya benar-benar sempurna. Nah, bisa kita lihat ya, di sini sangat keras. Ini sudah diperkirakan kategorinya di -30 ini.
hasilnya seperti ini, benar-benar matang. Jadi untuk freezer box ini proses pembekuannya benar-benar cukup cepat. Menggunakan refrigeran R290 hasilnya bisa mencapai di minus 30 PSI ya, seperti ini ya, sampai retak-retak ini. Jadi mantap. Untuk saljunya benar-benar merata sampai ke bagian bawah ini di dasarnya. Oke, jadi untuk perbaikan freezer box menggunakan refrigeran R290 ini sudah selesai. Dan sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.